Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu menantu, dan kerabat terdekat. Jumpa lagi kita setelah sekian lama terputus atas banyak sebab dan kesibukan. Hari ini kita coba memperhatikan, melihat, menyaksikan dunia, keadaan dunia yang dipaparkan di depan mata kita melalui berita, melalui kenyataan hidup, melalui peralatan, kecanggihan teknologi yang kita pakai tiap hari, tiap saat. Intinya bahwa dunia dikuasai, dimiliki, dikendalikan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan. Negara-negara yang memiliki kekuatan. Dan ini bisa kita rujuk kepada ayat Quran yang menganjurkan umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia agar memiliki kekuatan dalam semua bidang kehidupan. Contoh ayat bisa disimak di Google. Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Kalian hendaklah bersiap sedia dengan berbagai kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, kekuatan pertanian, peralatan, perindustrian, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita lihat hari ini kuasa-kuasa besar yang tampil di depan kita. Sebagai contoh, USA, Amerika, dengan berbagai kekuatan yang dimilikinya. Baik persenjataan, ketenteraan, teknologi, dan sebagainya. Muncul juga kuasa Cina yang begitu aktif, maju, hebat dalam semua bidang kehidupan. Ekonomi, industri, teknologi, dan sebagainya, dan sebagainya. Muncul juga kuasa-kuasa lain, Rusia, India, Prancis, Jerman, Israel, yang merupakan negara baru dibentuk dalam masa cukup singkat, yaitu hampir 60 tahun. Sedangkan negara-negara yang lebih tua dari Israel di Timur Tengah, kita saksikan tidak ada yang bisa menandingi kekuatan, kecanggihan teknologi Israel. Bahkan kita lihat dalam daftar peraih Nobel, kebanyakan saintis, pemikir, ilmuwan, semua mereka itu dari Bani Israel. Tujuan dari video ini bukan ingin membangga-banggakan si itu dan si ini, negara itu dan negara ini, tidak. Tapi kita mesti hidup dengan kenyataan, dengan realita yang nampak di depan mata kita.
seluruh dunia sedang diatur, dikendalikan oleh kuasa-kuasa besar ini. Silahkan disimak di berita Arab, berita Eropa. Kebetulan saya lebih mengutamakan kajian budaya Arab dan Islam, berita Arab dan Islam, hal ehwal Arab dan Islam. Saya lebih memfokuskan penelitian, kajian, pemerhatian, dan juga materi-materi yang dibawakan berkaitan dengan hal ehwal Arab dan Islam secara keseluruhan. Sebagai contoh, apa yang berlaku di Palestina. Berpuluh-puluh tahun berlalu, masalah Palestina itu aja. Dan semua tahu, Palestina terbagi kepada 3 bagian. Ada Palestina, bangsa Palestina yang ikut dengan bangsa Israel, menjadi warga negara Israel. Mereka semuanya hidup aman, nyaman, damai, persis rakyat Israel. Yang mana rakyat Israel itu sendiri pada hari ini terdiri dari banyak suku dan bangsa. Ada Yahudi Eropa, ada Yahudi Arab, terutama Yahudi Arab dari Yaman, Maroko, Irak, Libya, Tunis, Somalia, Ethiopia, dan lain-lain. Bahkan penduduk Yahudi di Iran itu sendiri jauh lebih banyak daripada penduduk asli Yahudi di Israel. Jadi tidak mungkin Iran akan bermusuhan dengan Israel. Tidak mungkin. Mereka hanya bermain, bersandiwara, tujuannya untuk menguasai Timur Tengah dan menguasai Islam, Muslimin secara keseluruhan. Jadi Palestina yang mengikut menjadi warga negara Israel hidup aman nyaman. Dan bangsa Palestina yang di bawah pimpinan Mahmud Abbas yang berdamai dengan Israel juga mereka dalam keadaan aman, nyaman, damai. Sementara yang menjadi masalah di sini bangsa Palestina yang di bawah kendalian Hamas. Yang mana Hamas merupakan organisasi yang telah pun diharamkan, di blacklist oleh seluruh dunia sebagai organisasi teroris. Hamas yang memeluk ideologi Ikhwanul Muslimin, bahkan merupakan kelompok bersenjata Ikhwanul Muslimin, memperjuangkan khilafah, memperjuangkan kedaulatan Islam dengan cara keras, lawan, bersenjata, berperang, bukan dengan cara damai.
Sedangkan semua tahu untuk melancarkan peperangan kita mesti memiliki senjata yang canggih. Israel sebagai negara terkuat di Timur Tengah dalam semua bidang, teknologi, persenjataan, ekonomi, dan lain-lain, tidak mungkin dikalahkan oleh gerakan Hamas. Dan untuk pengetahuan semua, Gaza itu sendiri mendapat bekalan listrik dengan air dari Israel berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba Hamas yang dijebak oleh rayuan maut dari Iran Syiah agar mengadakan satu gerakan yang dinamakan Taufan Al-Aqsa. Gelombang Al-Aqsa bagi menggagalkan perdamaian Arab Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Serangan awal Hamas terhadap orang-orang Israel yang sedang istirahat pada tanggal 7 Oktober dan mengakibatkan ribuan orang Israel yang tidak berdosa menjadi korban. Akhirnya dijadikan kesempatan oleh Israel untuk melibas habis Hamas yang berlindung di terowongan, rumah-rumah sivil, rumah sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya apa yang berlaku? Ini. Kita hanya mampu berdoa, dan tidak bisa buat apa-apa. Sebab dengan mudah Israel menyerang menggunakan peraturan internasional. Sedangkan Hamas telah melanggar perjanjian yang dalam mata undang-undang internasional adalah salah. Akhirnya ini yang berlaku. Sehingga kenyataan Abu Mazen yang terkini dengan penuh amarah kepada Hamas yang terus-terus mempertahankan untuk menyerang. Abu Mazen mengungkapkan kemarahannya. Presiden Palestina Mahmud Abbas, Abu Mazen, menyatakan dengan keras, "Ya aulad al-kilab, wahai anak anjing, kenapa kalian tidak mau berdamai dengan meletakkan senjata untuk tidak menambah korban rakyat Palestina di Gaza dan bangunan-bangunan yang telah hangus." Ini contoh betapa pentingnya kita mesti memiliki kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, kekuatan undang-undang. Apapun alasannya, kita ada 3 bentuk warga Palestina. Warga Palestina yang mau hidup aman nyaman bergabung dengan Israel. Dan banyak di antara tentara Israel
puluhan ribu dari Arab Palestina. Begitu juga yang mau berdamai. Mahmud Abbas, Abu Mazen, baik-baik saja dengan tetangganya Israel. Tapi kenapa Hamas berkeras untuk tidak mau berdamai dengan Israel dan menyebabkan hancurnya negara dan bangsa Palestina di Gaza? Apapun bantuan yang bercurah-curah, yang begitu banyak dari seluruh dunia, mesti masuk ke Palestina atas izin pemerintah Israel. Dan duit yang digunakan untuk seluruh negara Israel dan Palestina itu adalah shekel. Maka sudah tentu sumbangan-sumbangan ini mesti melalui bank-bank Israel, pintu-pintu Israel. Oleh sebab itu, dalam keadaan kita lemah, tidak ada cara lain, hanyalah damai, damai, damai. Ajaran Quran sendiri mengatakan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka memilih perdamaian, kenapa tidak mau berdamai? Maka sudah nyata tindakan gegabah kita, tindakan ketidakwarasan Hamas telah menghancurkan bangsanya sendiri, negaranya sendiri, dan menguntungkan pihak-pihak yang menjual senjata. Begitu juga berulang yang berlaku di Yaman, di Syria, di Lebanon, dan sebagainya, dan sebagainya. Dunia hari ini maju, membangun, kuat, jaya dengan kekuatan sains dan teknologi, dengan kekuatan ilmu dan peralatan-peralatan yang canggih. Isu mau memboikot itu, boikot ini, simpel saja. Pesawat yang kita naiki tiap hari, bahkan yang dipakai untuk haji dan umroh, pesawat itu, kapal terbang itu buatan siapa? Siapa yang memegang chip kendalinya? Bisa saja kalau contoh syarikat Boeing itu mau makar, tinggal dikendalikan sistemnya dan dibuang ke laut. Tapi orang-orang kafir, yang dikatakan kafir, orang-orang non-Islam, nonis, orang-orang Kristen dan Yahudi yang memiliki teknologi masih lagi punya pri kemanusiaan. Ini kapal terbang yang digunakan oleh para jamaah haji dan umroh. Pada masa yang sama, para jamaah haji dan umroh terus-terus mengutuk, mencaci, menghina Bani Israel, menghina kaum Nasrani yang telah banyak berjasa kepada mereka. Sadar tidak sadar, kita selalu membaca surah Al-Fatihah di ujung, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu jelas kebencian yang diulang-ulang. Ghairil maghdubi alaihim, orang yang
dibenci, yaitu Yahudi. Waladhdallin, orang yang sesat, yaitu Nasrani. Itu yang diulang-ulang. Padahal itu dulu untuk zaman Nabi. Sekarang zaman sudah berubah. Islam pun sudah berubah. Bisa saja kita memilih Islam yang lebih harmoni. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, Islam hanya untuk orang Arab, Quraisy terutamanya. Dan tidak ada hubungan dengan bangsa lain. Contoh, perhatikan ayat ini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Silahkan baca. Simak terjemahannya di Google. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Bukan bahasa lain. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Madura. Bukan bahasa Inggris. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabian. Semua hukum hakam itu diambil dari tradisi Arab. Bukan tradisi Turki, India. Hukman Arabian. Budaya Arab. Ayat lain juga. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak akan, Allah tidak akan mengutus rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad bangsa Arab diutus kepada Arab Quraisy menggunakan bahasa Arab Quraisy. Dan Quran sendiri ditulis oleh bahasa Arab Quraisy. Tidak ada kaitan dengan bahasa Arab lain. Tidak ada. Quran. Dan dalam banyak-banyak kabilah, ribuan kabilah yang ada di Jazirah Arab, hanya Quraisy yang disebut. Li'ilafi Quraisyin falyabudu rabb hadzal bait. Enggak ada menyebut Arab lain dan bangsa lain. Jelas. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Rasul hanya diutus untuk penduduk Ummul Qura Mekah saja. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada saudaramu yang terdekat. Quraisy. Makanya yang sebenar-benar Arab itu adalah Quraisy. Dan Arab yang ori itu Umayyah. Kalau disebut saja Quraisy, yaitu Umayyah. Oleh sebab itu, Bani Umayyah yang merupakan inti Quraisy mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan budaya Arab yang mana agama sebagian dari budaya Quraisy itu sendiri. Oleh sebab itu, kejayaan terbesar bangsa Arab yang disebarkan oleh Bani Umayyah sampai ke timur, barat, utara, selatan, itu semuanya dilakukan oleh Bani Umayyah. Dan telah mengakibatkan berbagai problema, masalah. Karena seharusnya bangsa dan budaya itu hanya berlaku untuk kawasan dia, lingkaran dia. Tapi apabila disebarkan ke seluruh dunia, maka akan berlaku
pertembungan, bentrokan, percampuran yang pada akhirnya merugikan bangsa Arab itu sendiri. Oleh sebab itu, pada hari ini yang dirugikan oleh Islam adalah bangsa Arab itu sendiri. Telah hilang jati diri, hilang kebudayaan, hilang keturunannya yang asli, dan tidak jelas. Apabila Bani Umayyah itu sendiri berhasil dikudeta, dijatuhkan, dihancurkan oleh kerajaan Abbasiyah, yang mana antara Uwa Abbasiyah dan Umawi masih lagi ada hubungan saudara atau sepupu. Tapi keistimewaan Bani Umayyah menjaga betul-betul keturunan Arab. Sedangkan Bani Abbas sudah bercampur perkawinan dengan Afrika, dengan Turki, dengan Parsi. Sehingga keaslian Arab Bani Abbas itu sangat diragukan. Dan mereka, Bani Abbas, telah bersekongkol, bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain, Turki, Negro, Parsi, untuk menghancurkan Bani Umayyah. Dan berhasil gabungan ini menjatuhkan, menghapuskan Bani Umayyah. Yang selamat hanya Bani Umayyah yang sempat lari ke Andalusia. Itu sejarah. Jadi kalau ikutkan Bani Umayyah yang ada di timur, di Afrika dan Asia, semuanya sudah habis. Dihabisi. Bahkan kuburannya dibakar oleh Bani Abbas sebagai bentuk balas dendam dan kebencian. Sementara Saki-Baki yang ada yaitu di Andalusia. Begitu ceritanya. Jadi Arab, Islam, Quran, Nabi Muhammad hanya untuk Arab Quraisy. Dan tidak ada hubungannya dengan bangsa lain. Oleh sebab itu, Islam yang tulen telah hapus, musnah, pupus dengan kehancurannya Bani Umayyah. Yang ada hari ini adalah Islam buatan Bani Abbas yang dibentuk, direka-reka, dipermainkan oleh ulama-ulama, tokoh-tokoh, ilmuwan-ilmuwan dari kalangan bangsa Parsi yang budaya mereka dulu adalah Majusi, Hindu, Buddha. Dan mereka permainkan sedemikian rupa ajaran Islam, budaya Islam, pendidikan Islam, pemikiran Islam dengan pemikiran ala Persia, Majusi, Zarathustra bercampur dengan ajaran Hindu Buddha. Tidak ada kaitannya dengan Islam yang asli. Islam yang asli sudah mati dengan kehancuran Bani Umayyah. Ini sejarah. Silahkan dibaca buku-buku Tarikh At-Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Mufassal fi Tarikh Al-Adab, Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab, Jawad Ali, Tarikhul Adyan, perbandingan agama-agama, Muqaranatul Adyan,
ilmu adyan. Ini semuanya dengan mudah di Google. Belum lagi dengan buku-buku Tarikhul Adab. 1, 2, 3, 4, 5, macam-macam. Tarikhul Adab Syauqi Dhaif, Tarikhul Adab Umar Farruh, Tarikhul Adab Jurji Zaidan, Tarikhul Adab ataupun Tarikh Al-Lughah Al-Arabiyah Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Semuanya itu perlu dibongkar, dibaca, dibedah. Asy-Syakhsiyah Al-Muhammadiyah, Asy-Syakhsiyah Al-Muhammadiyah. Juga As-Sirah Al-Halabiyah. Semuanya ada dalam bentuk PDF. Silahkan dibongkar, dibaca. Semuanya dalam bahasa Arab dan bisa diambil tajuk-tajuk yang penting dan minta terjemahan dari Google. Jangan hanya mendengar ceramah-ceramah recehan. Saya hampir 30 tahun mempelajari, mengkaji, mengajar Tarikhul Adab, Tarikhul Islam, sastra Arab, sastra Islam, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini bentuk perkongsian agar kita sama-sama bisa menyadarkan, mencerdaskan bangsa demi masa depan yang lebih maju, yang lebih cerah. Terus mungkin ada yang bertanya, bagaimana umat yang tidak mempunyai nabi, tidak mempunyai rasul? Quran pun menjawab, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak memiliki rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan, Allah tidak akan menyiksa kaum yang tidak mempunyai rasul. Yang penting hidup baik, hidup bahagia, menjadi manusia berguna, menjadi manusia bermanfaat, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain. Cari peluang-peluang yang menguntungkan. Cintai hidup, cintai manusia, cintai nyawa, dan hidup berdamai dengan sesama manusia, dengan alam semesta. Itulah kebahagiaan. Sementara akhlak agama semuanya tidak mendukung untuk berbuat baik. Sebagai contoh, kita mayoritas Islam. Bagaimana mau menjadi muslim yang baik? Quran mengajarkan kita hari-hari, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bahkan tidak segan muslim mengingat Allah dalam sembahyang dengan membaca tabbat yada abil lahabi wa tab, mencaci maki Abu Lahab. Sedangkan sholat itu untuk berzikir mengingat Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Belum lagi ayat-ayat yang berbunyi innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Faqtulul musyrikina. Bunuhlah orang musyrik. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, gerakkanlah umat untuk berperang. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islamlah yang diterima Allah. Padahal makna Islam itu sendiri di situ luas. Dijelaskan dalam ayat lain. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Adakah orang muslim baik sama dengan orang jahat, mujrim? Tidak sama. Jadi muslim itu untuk
semua yang baik-baik. Sedangkan mujrim itu sifat untuk yang jahat-jahat. Jelas Quran, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Tidak sama yang baik dengan yang jahat. Orang muslim jahat ya jahat. Orang tidak muslim tapi baik ya muslim. Begitu. Dan nilai kualitas amal itu kerja yang menentukan kita ahli surga atau ahli neraka. Quran menyatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Raihlah surga sesuai dengan prestasi kerja kamu. Dan dalam hadis sendiri disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Perhatikan, orang yang membuat HP, mobil, motor, kapal terbang, internet, dan lain-lain. Jelas amal jariahnya. Itu yang dimaksud oleh Quran dan hadis. Bukan ngasal. Ngaku muslim, nganggur. Gak jelas pekerjaannya. Sok suci. Mengklaim diri ahli surga. Ngaco itu namanya. Makanya Quran perlu dibaca, dipahami, dihayati, dipraktikkan. Manusia aneh. Sibuk mencari warisan Rasul. Sibuk mencari jenggot Rasul. Nangis melihat baju Rasul. Sedangkan yang disuruh baca, pahami, hayati warisannya. Quran dan hadis. Seperti maksud sebuah hadis. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan, Nabi tinggalkan dua perkara yang penting. Kalau betul-betul dipahami, diamalkan, dihayati, tidak akan sesat. Quran dan hadis. Ini Quran tidak dibaca, tidak dipahami. Sistem modern, undang-undang modern tidak paham. Ilmu pengetahuan, kecanggihan yang baru tidak dikuasai. Bagaimana mau maju? Semua menyaksikan hari ini dunia diatur, dikuasai oleh negara-negara yang mempunyai kekuatan, kekuasaan dalam bidang yang penting-penting. Ekonomi, budaya, teknologi, ilmu, sains, peralatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayo, bangsa Indonesia, kalau mau beragama pun, sesuaikan dengan budaya lokal. Sebab sudah tidak ada Islam yang asli. Islam yang asli sudah hancur dengan hancurnya Bani Umayyah. Yang ada sekarang ini Islam buatan ulama Parsi, Majusi, Zarathustra, Hindu, Buddha. Yang penting, jadilah manusia yang baik, yang bahagia, yang bermanfaat. Jangan menghina, mengganggu, menyakiti orang lain. Terutama sesama manusia. Ayatnya jelas. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Selalu diulang-ulang.
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Moga-moga semua bangsa Indonesia, terutama yang muslim, makin terbuka akal sehatnya, meniru bangsa-bangsa yang maju, yang kaya, yang kuat, yang hebat. Bukan mencaci. Tirulah kehebatan Amerika, Rusia, Cina, Israel. Carilah ilmu, pengetahuan sebanyak-banyaknya dari mereka dan praktekkan di dalam negeri. Sebab al-hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu pengetahuan sesuatu yang mesti dicari oleh seorang yang mukmin. Dicari, dipahami, diamalkan, dipraktekkan. Cara Cina maju mudah saja dulu. Cina beli pesawat, dibawa ke bengkel, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang, jadi. Apa susahnya dengan warga Indonesia? Terutamanya yang keluaran-keluaran institut teknologi. Beli peralatan yang canggih, rongsokan, bawa, bongkar pasang, jadi. Semua. Bahan komponennya semua ada di Indonesia. Ayo teman-teman, saudara-saudara, terutamanya yang memiliki keahlian, kepakaran dalam sains dan teknologi. Jangan hanya berteori. Buktikan karya-karya Anda sekalian yang baik, yang budiman, untuk membangun negeri yang kaya raya ini, NKRI yang luas, yang masih dibelenggu oleh ajaran khurafat padang pasir. Semua alat-alat canggih Cina, Jepang, Amerika, Eropa, bisa diambil satu contoh, bongkar pasang, sudah. Selanjutnya bisa kita join, kolaborasi, bukan malah terus berpolemik, berdebat, menghabiskan pemikiran, tenaga untuk hal-hal yang sia-sia. Mudah-mudahan sedikit pesanan ini bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan bangsa Indonesia yang tercinta. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang saling terus mengingatkan, menyadarkan, mengisapkan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalam.